Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Espira dengan NIM 2010206011 dari kelas Matematika 2, Prodi Pendidikan Matematika. Ini saya akan menjelaskan mengenai polinomial Chebyshev, di mana terdapat soal, carilah interpolasi polinomial jika diberikan polinomial berderajat 3 atau n sama dengan 3. Di sini bisa kalian lihat untuk fx sama dengan e pangkat x di sini pada selang min 1,1 yang dibentuk dari polinomial Chebyshev dengan titik sebagai berikut. Xk sama dengan cos 7 dikurang 2k dibagi dengan 8 dikali dengan pi. Untuk k-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Untuk menyelesaikan polinomial Chebyshev ini, pertama kita menentukan nilai fxk. Di mana untuk menentukan nilai fxk itu, pertama kita menggunakan k sama dengan 0. Di mana pi-nya itu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan pada titiknya, yaitu xk sama dengan cos 7 dikurang 2k dibagi dengan 8 dikali dengan pi. Kemudian k ini kita ganti dengan 0, karena k-nya ini kan untuk k sama dengan 0, jadi setiap pada titik ini ada k-nya, kita ganti dengan 0. Jadi x0 sama dengan cos 7 dikurang 2 dikali dengan 0 dibagi dengan 8 dikali dengan pi. Maka setelah dijabarkan didapat cos 7 per 8 dikali dengan pi. Karena 7 dikurang 2 dikali 0 itu hasilnya 7. Jadi 7 dibagi 8 dikali dengan pi. Maka hasilnya yang didapat yaitu 0,9129391. Atau K sama dengan 0 itu cos 157,5. Kemudian untuk K sama dengan 1, pi-nya 180 derajat. Kemudian kita masukkan lagi titiknya xk sama dengan cos 7 dikurang 2k dibagi dengan 8 dikali dengan pi. Kemudian kita masukkan k sama dengan satunya, jadi x1 sama dengan cos 7 dikurang 2 dikali 1 dibagi dengan 8 dikali dengan pi. Maka setelah dijabarkan didapatkan x1-nya itu cos 5 dibagi 8 dikali dengan pi. Karena 7 dikurang 2 dikali 1 itu sama dengan 5, jadi 5 dibagi 8 dikali dengan pi itu maka hasilnya yaitu 0,826837157. Atau untuk K sama dengan 1 itu cos 112,5. Kemudian kita lanjut untuk mencari K sama dengan 2, pi-nya itu tetap 180 derajat. Kemudian kita masukkan juga titiknya, yaitu xk sama dengan cos 7 dikurang 2k dibagi dengan 8 dikali dengan pi. Untuk kemarin kita kan k-nya sama dengan 2, jadi kita ganti jadi k sama dengan 2. X2 sama dengan cos 7 dikurang 2 dikali dengan 2 dibagi dengan 8 dikali dengan pi. Maka didapatkan X2-nya itu cos 3 dibagi 8 dikali pi, yaitu menghasilkan min 0,04422761 atau K2 sama dengan cos 67,5. Kemudian untuk mencari K sama dengan 3, pi-nya itu 180 derajat, x-nya kita masukkan titiknya cos 7 dikurang 2 K dibagi dengan 8 dikali pi. Jadi untuk K sama dengan 3, X3 sama dengan cos 7 dikurang 2 dikali dengan 3 dibagi dengan 8 dikali pi. Jadi X3-nya didapat cos 1 per 8 dikali dengan pi, yaitu hasilnya min 0,87330,464. Atau K sama dengan 3 itu cos 22,5. Setelah mencari nilai fxk, kita juga mencari nilai ck
Sebisevska. Untuk C sama dengan 0-nya itu, C0 sama dengan 1 dibagi dengan N plus 1, sigma N, K sama dengan 0, if XK sama dengan 1 dibagi dengan 3 tambah 1, sigma N, K sama dengan 0, if XK sama dengan 1 per 4, sigma N, K sama dengan 0, E pangkat XK. Kemudian di sini kita masukkan tiap nilai kos dari K yang sudah didapat, yaitu pertama di sini untuk K sama dengan 0 didapatkan kosnya 157,5, K1 itu 112,5, K2 itu 67,5, K3 itu 22,5. Setelah kita masukkan nilai kosnya, kemudian kita mencari nilai XK-nya, yaitu menggunakan rumus sama dengan cos radian. Kita klikkan bagian nilai cos kita yang ingin kita masukkan jadi XK-nya, yaitu K sama dengan 0 untuk cosnya yaitu 157,5. Kemudian kita enter, maka akan didapatkan min 0,9239. Kemudian kita bisa tarik ke bawah, maka tiap nilai cos itu akan memiliki nilai XK-nya, yaitu misalnya 112,5 itu mendapatkan nilai XK-nya min 0,3827. Kemudian setelah mencari nilai XK-nya, kita mencari nilai fxk-nya, di mana kita menggunakan rumus exp pada kolom XK-nya, maka setelah kita enter, dia akan menghasilkan 0,39698. Kemudian kita tarik ke bawah, maka fxk-nya akan menghasilkan 5,06426. Kemudian setelah itu, jadi untuk C sama dengan 0 itu, kan C0 itu sama dengan 1 dibagi dengan N plus 1, kita dikalikan dengan sigma, jadi masukkan 1/4 dikali H25, yaitu C0-nya tadi. Nilai dari fxk-nya kita enter, maka akan didapatkan 1,266. Itu di satunya itu bisa kalian lihat di sini rumusnya sama seperti channel tadi. Pertama kita masukkan kolom nilai cos tiap K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2. Kemudian kita C sama dengan 0. Kemudian kita masukkan, nah bedanya di sini untuk rumus tiap C-nya itu berbeda. Kalau C sama dengan 0 itu 1 dibagi dengan N plus 1. Sedangkan untuk C1-nya ini 2 dibagi N plus 1. Jadi kita menggunakan rumus 2 dibagi dengan 4, N-nya itu dikali dengan sigmanya, yaitu 5,06426. Kemudian kita enterkan, maka akan menghasilkan 2,5 dan untuk menentukan C2-nya. Di sini C2-nya itu bisa juga rumus C2-nya. Nah, di sini C2-nya itu menggunakan 2pi, yaitu di mana 2pi itu 360 derajat. Jadi nilai cosnya itu dikalikan 2 atau 2 kali lipat dari cos yang tadi. Di sini kan cos awalnya itu 157,5, maka untuk C2 itu berubah jadi 315 derajat. Kemudian selanjutnya sama seperti yang lainnya 112,5, setelah C untuk menghasilkan C2-nya itu jadi 225, 67,5 menjadi 135, 22,5 menjadi 45. Kemudian untuk mencari XK-nya itu masih sama, kita melakukan hal sama, yaitu dengan rumus cos radian. Kita masukkan tiap nilai cosnya, kemudian kita enterkan dan tarik ke bawah, maka akan muncul nilainya. Kemudian untuk fxk-nya itu masih kita lakukan yang sama dan rumus exp untuk kolom xk-nya. Kemudian setelah kita enter dan tarik ke bawah, maka jumlahnya itu 5,04237. Kemudian untuk mencari sehingga rumus C2-nya ini sama seperti C1 tadi, yaitu 2/4 dikali dengan sigmanya, yaitu
2/4 ini dikali dengan sigma 5,04237, yaitu 2,52118. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai C sama dengan 3, di mana untuk C sama dengan 3 itu menggunakan 3pi, yaitu 540. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama seperti mencari C0, C1, dan C2, yaitu kita masukkan nilai cost-nya, di mana untuk C3 ini menggunakan C sama 3pi, jadi untuk nilai cost-nya ini dari 157,5, 112,5, 667,5, 22,5 itu dikalikan dengan 3. Maka akan menghasilkan seperti pada layar nih untuk nilai kolom cost-nya. Kemudian setelah mencari nilai kolom cost-nya, kita mencari nilai XK-nya, di mana menggunakan rumus yang sama, yaitu cos radian. Untuk kolom nilai cost yang pertama yaitu 472,5, kemudian kita enterkan dan tarik ke bawah, maka akan mendapatkan hasil seperti pada di layar, min 0,38268, 0,92388, 0,92388, 0,38268. Kemudian untuk mencari nilai fx-nya, yaitu menggunakan rumus yang sama, xp, klikkan pada kolom xk, yaitu maka menghasilkan nilai 0,68203, 2,51904, 0,39698, 1,46621. Maka setelah menentukan nilai fx-nya, kita jumlahkan dari nilainya, atau kita klikkan sum pada kolom fxk, maka menghasilkan 5,06426. Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari nilai C3-nya, yaitu 2/4 ini dikali dengan sigma. Sigmanya itu jumlah dari fx-nya, yaitu jadi 2,53213. Kemudian setelah itu kita menentukan pendefinisian terlebih dahulu untuk TNX-nya, di mana TNX-nya itu cos 0 itu 1, ini sesuai ketentuan, sesuai ketentuan polinomial Chebyshev dapat didefinisikan sebagai relasi rekursif, yaitu TNX-nya itu sama dengan cos 0 sama dengan 1, T1X-nya itu cos itu sama dengan 2X kuadrat min 1, T3X itu sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 3X. Kemudian selanjutnya itu menentukan PNX, polinomialnya. PNX itu menggunakan rumus seperti pada layar, sigma NK sama dengan 0, CK dikali dengan TK, X sama dengan C0 T0X ditambah C1 T1X, C2 dikali dengan T2X. Maka karena kita mencari polinomial Chebyshev-nya itu derajat 3 atau N sama dengan 3, maka di sini P3X C0 dikali dengan T0X ditambah C1 dikali dengan T1X, C2 dikali dengan T2X ditambah C3 dikali dengan T3X. Kemudian kita masukkan angkanya, di mana C0-nya itu tadi kita dapatkan C0-nya tadi kita dapatkan ini 1,26607 dikali dengan T0-nya, yaitu ini T0 sama dengan 1, kemudian ditambah dengan C1-nya 2,53213 dikali dengan X, ditambah dengan 2,521 dikali dengan 2X kuadrat untuk T2-nya dikurang dengan 1,
Kemudian kita tambahkan C3-nya 2,53213 dikali dengan 4x pangkat 3 dikurang dengan 3x. Setelah kita masukkan nilainya, kemudian kita jabarkan. Maka setelah dijabarkan akan dihasilkan 0,9946132 ditambah dengan 0,998933323x ditambah dengan 0,54290072x pangkat 2 ditambah dengan 0,175175669x pangkat 3. Maka interpolinomial sebesarnya dengan titik dari XK-nya tadi didapatkan seperti pada layar 0,9461532 ditambah dengan 0,9989333x 0,54290072x kuadrat ditambah dengan 0,175175669x pangkat 3. Saya rasa cukup dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.